Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Alvina Rahmawati dengan NIM 191025 sebagai perwakilan untuk mengawali presentasi dari kelompok 2 tentang tugas Ankual yang berjudul Strategi Pemasaran Buah Apel atau Malus Silvestris Mill di PT Kusuma Agrowisata Kota Batu. Untuk anggota kelompok 2 itu sendiri, yang lain ada Marsha Aurelia Putri dengan NIM 19151005 dan juga Nursyada Alisya dengan NIM 191006. Next. Untuk yang pertama ada latar belakang, di mana sektor pertanian ini merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian. Untuk subsektor dari pertanian itu sendiri ada 4, yaitu ada subsektor hortikultura, perkebunan, perikanan, dan juga kehutanan. Untuk sektor hortikultura merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dan juga dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yang terdiri dari sayuran, buah, tanaman hias, dan juga biofarmaka. Dan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang memberikan peranan penting dalam kesehatan yaitu buah apel. Dan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu sentra apel terbesar di Indonesia berada di Kota Batu pada PT Kusuma Agrowisata sebagai tempat kami meneliti. Dan di PT Kusuma Agrowisata itu sendiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PT tersebut, terutama pada kegiatan pemasaran yang dilakukan, sehingga diperlukan sebuah strategi pemasaran yang tepat dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Untuk rumusan masalah yang kami angkat itu ada 2. Yang pertama, bagaimana kendala pemasaran yang dihadapi pada buah apel di PT Kusuma Agrowisata. Dan yang kedua, bagaimana penerapan strategi pemasaran buah apel atau Malus Silvestris Mill di PT Kusuma Agrowisata dengan 2 tujuan yang sama dengan rumusan masalah. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana kendala pemasaran yang dihadapi dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi pemasaran buah apel yang tepat. Kemudian pembahasan selanjutnya ada penelitian terdahulu, di mana penelitian menurut Mustaniro tahun 2019 yang berjudul Perencanaan Strategi Pemasaran Minuman Sari Apel Dewata dengan pendekatan kuantitatif strategi planning matrix dengan tujuan menganalisis faktor eksternal dan juga internal CV segar buah utama yang merumuskan alternatif strategi pemasaran dan memformulasikan prioritas strategi pemasaran dari minuman sari apel dewata. Yang kedua, ada penelitian dari Miftah tahun 2011 yang berjudul Analisis Margin dan Strategi Pemasaran Tomat di Perusahaan Pacet Segar Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan tujuan dapat mengetahui margin pemasaran serta strategi yang dapat dilakukan dalam pemasaran tomat. Dan yang ketiga, ada penelitian dari Relawati tahun 2019 yang berjudul Strategi Pemasaran Apel Malang dengan tujuan dapat merumuskan strategi pemasaran buah apel di Kota Malang. Untuk landasan teorinya itu ada 4. Yang pertama tentang teori komoditas apel, yang kedua teori budidaya apel, yang ketiga teori pemasaran, dan juga yang keempat ada analisis SWOT. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan sebelum pembahasan sebelumnya. Di sini merupakan gambaran dari kerangka pemikiran yang kita buat untuk meneliti di PT Kusuma Agrowisata. Ya, jadi bisa dilihat dari strategi pemasaran buah apel itu ditemukan sebuah fenomena yang mana produksi apel di PT Kusuma Agrowisata memiliki peluang yang tinggi untuk dipasarkan secara luas kepada konsumen, terutama wisatawan. Namun kenyataannya pada PT Kusuma Agrowisata ini masih menerapkan sistem pemasaran yang minim sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam melakukan pemasaran buah apel. Dari adanya fenomena tersebut, turun ke bawah didapatkan rumusan masalah dan diiringi dengan landasan teori. Mungkin jadi next. Selanjutnya ada tipologi penelitian, di mana penelitian analisis kualitatif yang memiliki judul Strategi Pemasaran Buah Apel Malus Silvestris Mill di PT Kusuma Agrowisata, termasuk dalam penelitian kualitatif tipologi studi kasus, yang mana lokasi yang dipilih itu terkait studi kasus penelitian kualitatif yang berada di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena penelitian ini berfokus pada fenomena minimnya kegiatan pemasaran yang dilakukan pada pemasaran buah apel itu sendiri di PT Kusuma Agrowisata.
Terdapat beberapa hal yang mendasari fenomena tersebut adalah rendahnya hasil pemasaran yang dilakukan oleh divisi budidaya tanaman tahunan yaitu BTT pada Kusuma Wisata, di mana produksi hasil budidaya dinilai akan memiliki prospek yang baik dengan keuntungan yang maksimal apabila perusahaan dapat melakukan kegiatan pemasaran secara tepat. Bisa di next. Yang selanjutnya ada metode penentuan daerah, di mana penelitian yang dilakukan ini tuh berada di Desa Ngaklik, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan sengaja atau melalui purposive method, di mana pemilihan daerah ini menggunakan purposive method didasarkan atas beberapa pertimbangan untuk melengkapi data sebagai berikut. Yang pertama, Desa Ngaklik merupakan salah satu desa di Kecamatan Batu, di mana desa tersebut merupakan lokasi dari perusahaan Kusuma Wisata. Yang kedua ada salah satu perusahaan penghasil produksi hasil pertanian komoditas apel di Kota Batu. Yang ketiga ada ciri khas atas buah apel yang menjadi satu dengan lokasi kebun. Bisa di next. Yang selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian strategi pemasaran buah apel di PT Kusuma Wisata, tepatnya di Kecamatan Batu, menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data yang telah diperoleh nantinya akan dianalisis secara deskriptif terkait hal yang menjadikan acuan untuk menggunakan pendekatan analisis SWOT. Analisis ini digunakan atas dasar logika yang nantinya dapat memaksimalkan hasil dari faktor SWOT, yaitu kekuatan strength, peluang opportunity, dan meminimalkan faktor ancaman threat dan kelemahan weakness. Bisa dilanjut. Dan selanjutnya ada metode penentuan informan, di mana pengambilan sampel penelitian yaitu dengan metode snowball sampling, yang mana metode ini tuh merupakan bentuk metode dengan melakukan penarikan sampel bola salju, di mana informan pertama akan menentukan informan selanjutnya dan seterusnya hingga informan dirasa sudah cukup atas informasi yang didapatkan. Bisa di next dan mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data diantaranya yaitu pada data primer, merupakan sebuah data yang diperoleh melalui beberapa cara yang dilakukan dengan cara langsung pada lapang atau penelitian yang sedang berlangsung. Pengambilan datanya dilakukan melalui interview, observasi, dokumentasi. Dan yang kedua yaitu ada data sekunder yang merupakan sebuah data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung atau tidak dilakukan secara langsung. Pengambilan datanya dapat dilakukan melalui studi literatur seperti dari jurnal, artikel, atau dari sumber yang lainnya. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Yang pertama adalah pengumpulan data dilakukan dengan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua yaitu reduksi data, dilakukan dengan melakukan penyaringan informasi oleh peneliti. Dan yang ketiga ada penyajian data, dilakukan setelah data telah direduksi oleh peneliti. Penyajian yang dimaksud supaya peneliti dapat mengetahui jawaban dari fenomena atau permasalahan yang secara sementara. Dan yang keempat dan terakhir yaitu ada pengambilan keputusan, di mana tahapan ini merupakan sebuah tahapan. Setelah data telah disajikan, maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan dan dapat melakukan verifikasi terkait hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada metode keabsahan data. Guna mengetahui keabsahan data yang diperoleh, maka pemeriksaan keabsahan perlu dilakukan, di mana dapat diartikan sebagai suatu tahapan dalam penelitian kualitatif untuk dapat menjamin kualitas dan kredibilitas data yang telah didapatkan. Uji kredibilitas atau disebut juga sebagai validasi internal, yang mana dinyatakan dengan adanya persamaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan kejadian yang sedang terjadi dalam penelitian strategi pemasaran buah apel di PT Kusuma Agrowisata. Misalnya dari proses interview, selanjutnya untuk pengecekan, utamanya untuk menguji keabsahan data dan dapat melakukan observasi guna mengetahui gambaran lapang yang sedang terjadi. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada terminologi, di mana dari terminologi sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai apel, yang kedua yaitu mengenai strategi pemasaran yang tepat untuk dilakukan, yang ketiga yaitu ada PT Kusuma Agrowisata sebagai tempat penelitian kami, dan yang keempat ada informan.
Yang kelima ada analisis EVAS, yang keenam ada analisis IVAS, dan analisis SWOT. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke Rizka. Baik, terima kasih atas presentasi dari teman saya dari kelompok 2, yaitu dari Marsha dan juga dari Nursya Ada Alisa. Kami mohon maaf bila dari penyampaian kami masih terdapat beberapa kesalahan dan juga kekurangan. Saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.